Sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like-nya, biar Mimin tambah semangat uploadnya, dan juga jangan lupa intip keranjang jualan Mimin, siapa tahu ada yang tertarik. Selamat menonton. "Han-Nox, apa kau sudah melacak di mana keberadaan Agus?" tanya Neon. Kini mereka sudah berada dalam mobil. "Sudah. Sepertinya dia berada di perkampungan yang tak jauh dari rumah Julia," jawab Han-Nox. "Baiklah, ayo kita ke sana," kata Marek penuh semangat. Ia sudah tidak sabar mematahkan rahang Agus karena sudah mencelakai Julia dan membahayakan anak yang ada dalam kandungan Julia. Neon pun mengendarai mobilnya. Mereka hanya menggunakan satu mobil, yaitu mobil Neon. Setengah jam kemudian, mereka pun sampai di sebuah perkampungan yang jaraknya tak begitu jauh dari rumah Julia. Karena mobil tak bisa masuk di perkampungan itu, terpaksa mereka meninggalkan mobil mereka di lapangan dan mereka pun berjalan menghampiri titik yang telah Han-Nox lacak sebagai titik persembunyian Agus. "Sepertinya itu tempatnya," tunjuk Han-Nox pada sebuah gubuk. Gubuk bukan sembarang gubuk, melainkan gubuk esek-esek, tempat pasangan yang tidak mampu membayar hotel tapi tidak tahan ingin melampiaskan hasratnya. "Apa kau yakin?" tanya Marek. Han-Nox menganggukkan kepalanya. Mereka pun berjalan mendekati gubuk yang ada di pinggiran sungai itu dengan sangat perlahan dan hati-hati. "Sesh!" Suara Des Asteris makin terdengar jelas saat mereka sudah berada tepat di samping gubuk. "Cih! Menjijikkan. Bisa-bisanya dia membawa wanita ke sini. Apa dia tidak sanggup membayar hotel?" Lirih Marek pelan. "Ses! Jangan berisik. Nanti mereka bisa mendengar suaramu," ucap Neon memberi peringatan. "Siapa yang mau masuk?" tanya Neon. "Kau dan Han-Nox," jawab Marek. "Kenapa aku? Kan yang mau balas dendam kau," balas Neon. Baik Neon dan Marek sama-sama tidak mau masuk menggerebek Agus karena malu jika harus menggerebek Agus yang sedang asyik berolahraga. "Sudah. Sudah. Kita bertiga masuk bersamaan," ucap Han-Nox menengahi perdebatan Marek dan Neon. "Ayo." Han-Nox pun menarik tangan Marek dan Neon bersamaan dan mereka pun berjalan menuju pintu depan gubuk. Berak! Dengan sekali tendangan kaki Han-Nox, pintu pun terjatuh. Sontak Agus yang sedang menunggangi wanitanya menoleh ke arah pintu. Mata Agus membulat saat melihat sosok Marek. Melihat Agus ancang-ancang ingin kabur, Marek, Neon dan Han-Nox pun langsung mendekati Agus. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan penampakan Agus dan wanitanya yang sedang dalam keadaan polos. Marek langsung memiting leher Agus dan Neon memegang tangan Agus, sedangkan Han-Nox memungut pakaian Agus yang ada di lantai tanah. "Ak! Apa-apaan ini? Lepas, lepas!" ronta Agus. Beruntung tidak ada rumah penduduk di sekitar gubuk itu, kalau ada sudah pasti orang-orang akan berdatangan menghampiri mereka. Tapi kalaupun ada orang yang datang, bukan Marek, Neon dan Han-Nox yang malu, melainkan Agus karena sekarang Agus dalam keadaan tak tertutupi sehelai benang pun. "Diam kau! Atau kupotong barangmu itu," ancam Marek.
Maraj menarik Agus keluar dari gubuk. Pakaikan dulu bajunya. Masa kita membawa dia dalam keadaan seperti itu? Kata Hannox sesampainya mereka di luar gubuk. Neon pun mengambil pakaian Agus yang Hannox pungut. Lalu memakaikan pakaian itu satu persatu ke tubuh Agus layaknya seorang anak kecil yang belum tahu memakai bajunya sendiri. Setelah Agus sudah berpakaian lengkap, mereka pun kembali berjalan menuju lapangan di mana mobil mereka terparkir. Hei! Tunggu! Bayaranku mana? Teriak wanita yang tadi Agus tunggangi. Sontak mereka pun menghentikan langkah kaki mereka. Neon pun merogoh saku celana Agus untuk mencari uang Agus. Kosong, tak ada selembar uang pun dalam saku celana Agus. Kau tidak punya uang? Tanya Neon. Tidak. Haish. Pakai jasa wanita bayaran tapi tidak punya uang. Geram Maraj sambil menjitak kepala Agus. Hannox, berikan dulu. Perintah Maraj. Aku tidak punya uang cash. Jawab Hannox. Kau? Tanya Maraj pada Neon. Entahlah, biar kulihat dulu. Jawab Neon. Neon pun mengeluarkan dompet dari saku celananya. Lalu membuka dompetnya. Hanya ada 20.000. Ucap Neon sambil mengeluarkan selembar uang 20.000 dari dalam dompetnya. Berikan saja, kata Maraj. Neon pun menggumpalkan uang itu lalu melempar ke arah wanita yang masih berdiri di depan pintu. Setelah Neon melempar uang itu, mereka pun kembali melanjutkan langkah kaki mereka. Hei! Kenapa 20.000? Teriak wanita itu. Setelah kurang lebih 1,5 jam perjalanan, karena memang jaraknya sangat jauh, akhirnya mobil yang dikendarai Neon pun tiba di gudang kosong milik perusahaan Maraj. Ayo turun. Maraj menarik paksa Agus untuk turun. Untuk apa kau membawaku ke sini? Apa kau ingin menyiksaku juga, hah? Apa kau belum puas mengambil rumahku? Teriak Agus. Cih! Rumahmu? Itu rumah istriku. Kau yang mencurinya dari istriku dan sebagai suami yang baik, sudah tugasku untuk membantu istriku mengambil kembali haknya. Balas Maraj. Sudah jangan banyak bicara. Ayo masuk. Maraj menarik paksa Agus untuk masuk ke dalam gedung. Setelah mereka masuk, cepat-cepat Neon menutup pintu gudang. Maraj mendorong Agus sampai jatuh ke lantai. Apa yang mau kalian lakukan sebenarnya? Hah? Teriak Agus. Apalagi kalau bukan untuk mematahkan tangan dan kakimu. Jawab Maraj. Memangnya apa salahku? Apa kau bilang? Kau bertanya apa salahmu? BUGH. Maraj yang geram langsung meninju wajah Agus hingga Agus kembali jatuh tersungkur. Itu untuk nyawa istriku yang hampir terancam karena ulahmu. Ucap Maraj. BUGH. Belum juga Agus berdiri, Maraj sudah menendang perut Agus. Ak! Jerit kesakitan Agus. Sakit ya? Itu untuk anakku yang ada dalam kandungan Julia yang nyawanya hampir terancam karena ulahmu. Kata Maraj lagi. Memangnya aku buat apa pada Julia? Aku tidak berbuat apa-apa pada Julia.
Pekik Agus sambil memegang perutnya yang kesakitan. Brengsek. Masih tidak mau mengaku, hah? Teriak Marek geram. BUGH, BUGH, BUGH. Marek yang sudah sangat emosi langsung menghajar Agus secara brutal. Kau yang tadi menabrak Julia kan? Apa masih kurang menghabiskan harta Julia dan sekarang kau mau melenyapkan nyawanya? Teriak Marek sambil terus memukuli Agus. Melihat Marek sudah seperti orang kesurupan, Neon dan Hannox yang sejak tadi hanya menjadi penonton pun bergerak menjauhkan Marek dari Agus. Sudah Marek. Sudah. Ingat, kita hanya sekedar membuat tulang-tulangnya patah, bukan menghilangkan nyawanya. Ucap Neon sambil menarik Marek. Marek pun menjauhkan dirinya dari Agus dan mengatur emosinya. Setelah Marek berhenti memukulinya, bukannya takut atau minta maaf, Agus malah mengejek Marek dan makin menyulut api emosi Marek. Dengan susah payah Agus berdiri dari lantai. Memangnya kenapa kalau aku melakukan itu? Julia memang pantas mendapatkan itu. Kalau aku tahu Julia hamil, harusnya aku juga menu asteris sup perutnya tadi. Ucap Agus. Brengsek. Mendengar kata-kata Agus, api emosi Marek yang belum padam kembali tersulut. BUGH. Dengan sekali tendangan maut, Marek menendang rahang Agus. Tendangan Marek sangat keras, sudah dipastikan rahang Agus pasti patah karena tendangan maut Marek. Agus pun kembali jatuh tersungkur ke lantai. Marek yang belum puas mendekati Agus dan kembali menendang wajah, perut bahkan alat viasteristal Agus. Marek, hentikan Marek. Dia bisa mati. Neon dan Hannox berusaha menarik Marek yang sudah kesetanan. Minggir. Aku belum puas melampiaskan emosiku. Teriak Marek sambil mendorong Hannox dan Neon. Bah, BUGH, bah, BUGH. Marek kembali meninju Agus yang sudah tidak berdaya. Setelah puas menjadikan Agus samsak tinjunya, barulah Marek menghentikan aksinya. Bawa dia. Ucap Marek sambil berjalan menuju pintu lalu keluar dari dalam gudang. Neon dan Hannox pun menyeret Agus yang sudah tak berdaya dan berlumuran darah keluar dari dalam gudang. Lalu memasukkan Agus ke dalam mobil. Setelah mereka semua masuk, Marek yang mengambil alih kemudi langsung menjalankan mobilnya dan tujuannya kali ini adalah kantor polisi untuk menyerahkan Agus yang sudah babak belur. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Setelah urusannya di kantor polisi selesai, Marek, Neon dan Hannox pun kembali ke rumah sakit. Hannox ikut lagi ke rumah sakit karena motornya masih berada di rumah sakit. Kini mobil yang Neon kendarai sudah sampai di rumah sakit. Setelah memarkirkan mobilnya mereka pun turun dari dalam mobil. Aku tidak ikut naik, aku langsung pulang. Pamit Hannox. Marek dan Neon kompak menganggukkan kepalanya lalu berjalan memasuki gedung rumah sakit. Pasti Novi ngomel-ngomel karena aku lama kembali. Ucap Neon sambil mereka berjalan menuju lift. Aku rasa tidak. Wanita kalau sudah diberikan PIN m-banking apalagi sudah diberi kebebasan belanja, mereka akan lupa dengan kita. Balas Marek. Benarkah? Tanya Neon meragu. Neon lupa kalau pria yang ada di sebelahnya adalah senior dalam urusan wanita. Kau tidak percaya?
Aku sudah 2 kali menikah, jadi aku tahu apa yang bisa membalikkan mood wanita. Jawab Marge. Oh. Neon membulatkan mulutnya. Ting. Pintu lift terbuka. Lift yang merek Nike sudah sampai di lantai di mana kamar rawat Julia berada. Ceklek. Marge membuka pintu kamar rawat Julia dengan sangat perlahan lalu masuk ke dalam kamar juga dengan langkah yang sangat perlahan. Begitu Marge dan Neon masuk, mereka langsung disambut dengan begitu banyaknya paper bag dan bungkus makanan di meja. Mata Neon membulat, perasaannya sudah tidak enak. Kalian sudah pulang? Saat Marge dan Neon sedang hening melihat banyaknya paper bag di atas sofa dan berbagai bungkus makanan, tiba-tiba suara Julia memecah keheningan Marge dan Neon. Sontak Marge dan Neon mengalihkan pandangan mereka ke arah Julia yang ada di ranjang pasien. Bukan hanya Julia yang ada di sana, melainkan Novi juga sudah tertidur di sana. Sayang, belanjaan siapa semua ini? Tanya Marge sambil berjalan mendekati Julia. Punya Novi. Tapi ada sebagian juga untukku, Novi yang belikan. Jawab Julia. Jelas saja jawaban Julia membuat Neon langsung ketar-ketir. Cepat-cepat Neon berjalan mendekati Novi. Jangan bangunkan. Kasihan dia, dari tadi bolak-balik aku suruh untuk membeli makanan. Ucap Julia saat melihat Neon ingin membangunkan Novi. Ponselku mana? Tanya Neon. Tuh. Julia menunjuk ponsel Neon yang ada nakas samping tempat ranjang. Neon pun mengambil ponselnya lalu mengecek riwayat M-Banking. Mata Neon membulat melihat jumlah yang Novi keluarkan hanya dalam beberapa jam. Total yang Novi keluarkan tak sampai 5 juta rupiah. Kenapa sedikit sekali? Tapi barang yang ia beli banyak. Lirih Neon pelan namun masih bisa didengar Marge dan Julia. Semua barang yang Novi beli barang KW. Padahal aku menyuruhnya untuk langsung membeli barang yang bermerek, tapi dia tidak mau. Katanya dia kasihan denganmu. Ucap Julia. Mendengar itu Neon menjadi terharu. Kau memang istri yang baik, Novi. Lirih Neon sambil mengusap kepala Novi. Dan karena sentuhan tangan Neon di kepalanya, Novi pun terbangun. Mata Novi mengerjap. Sayang sudah pulang? Tanya Novi saat melihat suaminya begitu ia membuka mata. Ayo kita pulang. Ajak Neon sambil membantu istrinya yang ingin duduk. Novi menganggukkan kepalanya. Sepertinya malam ini kita harus mengirim pasukan Mas Perkasa lagi ke pabrik. Ucap Neon. Sengaja Neon mengatakan itu untuk membuat Marge iri. Ish. Geram Novi karena Neon berbicara seperti di depan Marge dan Julia. Sedangkan target yang ingin Neon buat iri hanya memutar bola matanya malas. Bersambung.